Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, kelihatannya pagi ini kalian sangat ceria ya. Ceria dan kayaknya segar semua ya. Oke, seperti biasa sebelum mulai pelajaran supaya kegiatan belajar mengajar kita hari ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak minta ketua kelas pimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai agar dilancarkan, mari kita membangun agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sekali lagi Pak sampaikan selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke. Hari ini sesuai materi kita tentang konsep dasar sejarah ya. Seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya dengan saya ya. Kemudian sebelum kita mulai ya, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian ya. Jadi Bapak ingin mengecek kehadiran yang hadir angkat tangan ya. Yang tidak hadir nanti ketua kelas bisa kasih tahu Bapak apa keterangannya nah ya. Oke. Anastasia? Oke. Anjeli? Oke. Billy? Oke. Deslin? Oke nah. Bina? Oke. Fitri? Izin ya, Pak. Oh izin ya. Oke. Makasih nak ya. Ardianto? Hadir, Pak. Oke. Ica? Ya, hadir, Pak. Izin ya? Sudah ada itu. Oh, oke. Jadi tidak ada info apa ya. Immanuela? Oke. Jesslyn? Oke. John Seboy? Hadir, Pak. Oke. Karina? Oke. Kevin? Hadir, Pak. Oke. Kelsen? Hadir, Pak. Ya. Billy? Ya. Mutia? Ya. Raymond? Sakit, Pak. Sakit ya Raymond tadi. Coba sembuh ya Raymond ya. Rudio? Hadir, Pak. Oh iya ketua kelas ya. Sandika? Siti? Stephen? Hadir, Pak. Oke. Suci? Iya. Wilson? Sakit, ya, Pak. Oh sakit. Oke. Jadi ada 3 orang ya teman kalian yang nggak masuk ya. Jadi dari 23 orang kalian 20 orang lainnya sudah masuk ya. Oke. Oke. Sebelum kita mulai belajar, semuanya dalam keadaan sehat ya kan? Oke ya. Jadi coba gini dulu. Oke, gini. Biar kita jiwa kita sehat. Dalam jiwa yang sehat terdapat apa? Iya, tubuh yang kuat ya. Nah, jadi supaya kita belajarnya itu semangat ya. Nah, kita awali dengan pemanasan dulu ya. Oke. Sebelum belajar masuk ke materi, Bapak tanya dulu ya tentang materi konsep dasar sejarah atau materi tentang sejarah ya. Di antara kalian tolong kalian jelaskan apa itu arti sejarah. Yang bisa angkat tangan silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan manusia pada masa lalu atau lampau. Oke, good ya. Oke, good. Siapa lagi? Oke, Suci silakan. Kalau menurut saya sejarah
jawabannya. Good. Yuk, satu lagi. Mutia. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa maupun kejadian yang terjadi pada manusia di masa lampau yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada. Oke, good. Mengapa di dalam suatu peristiwa sejarah itu harus ada manusia? Angkat tangan. Deslin ya? Oke, silakan Deslin. Karena manusia adalah pelaku dari sejarah. Karena manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Oke, bagus sekali ya Deslin ya. Jadi memang dalam sejarah itu manusia itu adalah pelaku utama, ya, pelaku utama. Dialah yang menentukan sejarah, ya. Karena di dalam sejarah itu pelaku utamanya adalah manusia. Itu yang kita akan selidiki. Ini ya, 3 unsur penting dalam sejarah yang Bapak sampaikan tadi. Oke, Bapak jelaskan ya. Terima kasih Suci. Jadi konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah ini adalah 3 unsur penting di dalam sebuah peristiwa sejarah. Yang pertama manusia. Harus ada manusianya sebagai pelaku. Ya, pelaku dari peristiwa tersebut. Ya, pada waktu itu proklamasi yang memproklamasikannya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka yang sebagai presiden dan wakil. Yang kemudian ada namanya ini contoh cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu ya, oleh Amerika dan kawan-kawan. Juga tanggal 9-nya kota Nagasaki. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. 16 Agustusnya ada peristiwa Reagan-Roosevelt. Kemudian 17 Agustusnya ada proklamasi kemerdekaan RI. Ini adalah suatu peristiwa berpikir namanya kronologis secara berurutan. Oke? Kita lanjut. Cara berpikir diakronik yang tadi kronologis ya dalam mempelajari sejarah. Berasal dari bahasa Yunani yaitu dia atau melintas atau melampaui dan kronos waktu. Diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Mengajarkan kita untuk lebih teliti lagi dalam mengamati sebuah peristiwa sejarah. Dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu. Ya, ini contoh periodisasi sejarah Indonesia, misalkan masa Islam, masa Hindu-Buddha, masa pendudukan Jepang, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Ya. Kemudian berpikir sinkronik dalam diakronik. Ya. Ini pengertian sejarah ya. Kalau secara etimologis semua berdiskusi, memberikan pendapatnya ya. Kan punya buku semua. Nama saya Immanuela, saya dari kelompok B. Saya akan menganalisis berpikir secara kronologis, sinkronis, dan diakronis. Nah, jadi kronologis itu adalah berpikir secara runtut dalam mempelajari sejarah. Jadi kalau kita mempelajari sejarah secara runtut atau kronologis, kita akan mendapatkan gambaran secara utuh tentang sejarah atau peristiwa. Nah, kalau berpikir secara diakronik, itu berarti kita berpikir lebih mendalam lagi tentang waktunya. Contohnya itu Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Jadi kita mengetahui bahwa Perang Diponegoro ini berlangsung itu pada 1825 sampai 1830. Nah, kalau berpikir secara sinkronik, berarti mempelajari peristiwa sejarah lebih mendalam lagi pada masa, waktu, dan lain-lainnya. Jadi dapat saya simpulkan pada bab konsep dasar sejarah ini bahwa sejarah adalah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti pohon. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Lalu konsep dasar sejarah ini ada manusia, ruang, dan waktu.
Jadi manusia ini adalah pelaku utama. Waktu ini kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut, ruang ini adalah tempat terjadinya sejarah tersebut. Nah, lalu kita juga memiliki 3 cara berpikir dalam sejarah yang saya jelaskan tadi, yaitu kronologis, diakronik, dan sinkronik. Sekian penjelasan dari bab konsep dasar sejarah saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok B. Kelompok B yang diwakili oleh Immanuela sudah sangat bagus. Jadi Bapak simpulkan, semua sudah bagus, ya. Bapak simpulkan dulu materi penutup, ya, hasil diskusi kita. Jadi yang paling penting kalian sudah tahu arti sejarah. Sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan manusia pada masa lalu yang bisa dibuktikan, ya. Kemudian berpikir kronologis, sinkronis, dan dikronis dalam sejarah ini sangat diperlukan supaya sejarah itu memang dapat kita pahami, ya kan, secara menyeluruh. Tadi sangat bagus sekali. Yang ketiga adalah konsep manusia, ruang, dan waktu. Ini adalah unsur paling penting di dalam sebuah peristiwa sejarah. Kalau nggak ada ini, itu bisa dikatakan bukan sejarah. Bisa dikatakan seperti dongeng, mitos, tahayul, ya kan? Jadi lewat belajar ini, pesan moral Bapak sama kalian, kalian dapat membedakan mana yang itu sejarah, mana yang bukan. Oke? Oke, Bapak minta Mutia, Immanuela, silakan maju ke depan. Simpulkan singkat aja, 2 menit ke depan ya, tentang pelajaran kita ini ya. Oke, silakan nak. Simpulkan materi kita ya, seperti Bapak tadi ya, atau menurut kamu. Oke, silakan nak. Jadi sejarah itu harus ada 3 konsep. Nah, ada manusia, ruang, dan waktu. Kalau nggak ada ketiga itu, berarti namanya bukan sejarah. Kalau cuma ada manusia sama waktunya, berarti bukan sejarah. Tempatnya di mana? Berarti itu namanya mitos. Nah, lalu berpikir secara kronologis, sinkronis, dan diakronis ini sangat penting dalam sejarah. Yang saya jelaskan tadi kan sudah paham kan sinkronis, diakronis, dan kronologis itu seperti apa? Nah, lalu dapat kita simpulkan juga berarti sejarah itu adalah kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Ya, pembelajaran kita hari ini semuanya sudah paham kan? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, Bapak berikan aplaus semua sama kalian ya. Bagus semua. Kemudian Bapak kasih kalian tuh tetap semangat walaupun di masa-masa pandemi. Jangan karena pandemi kita jadi nggak semangat ya. Karena sekarang kita sudah mulai kan pembelajaran tatap muka ya. Kemudian ya untuk pekerjaan rumahnya nanti kalian kerjakan di rumah ya nak, di buku Erlangga halaman 11 sampai 14 ya. Oke. Kemudian apa namanya? Bapak minta maaf selama pembelajaran pasti Bapak ada salah. Ya, lebih kurang Bapak minta maaf ya. Ada salah. Yuk kita susun kursi lagi cepat supaya kita berdoa. Diangkat ya. Dan hari ini ya, kalian tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Tetap selalu pakai masker. Keluar rumah jangan keluar rumah ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan semua. Oke, Bapak minta ketua kelas pimpin dalam doa sebelum kita pulang ya, sama nanti mengucapkan salam ya. Yuk. Teman-teman, untuk materi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dan sebelum agama kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, selamat pagi. Hati-hati di jalan. Langsung pulang ke rumah nak ya. Iya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.